Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik Pak. Selamat pagi. Jadi langsung saja sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir untuk pembelajaran hari ini? Tidak. Oke. Jadi pembelajaran hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Jadi langsung saja untuk pembelajaran kali ini kita memakai model pembelajaran jigsaw. Nah, apa itu model pembelajaran jigsaw? Jadi nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, yang mana 5 kelompok ini mencakup dari tema-tema kita nanti, yaitu menghindari akhlak tercela, yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Langsung saja, sebelum memulai pembelajaran, nanti Bapak tunjukin ke proyektor videonya, kalian amati, terus nanti kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Jadi habis ini saya bagi untuk kelompoknya. Kalian berhitung 1 sampai 5. Terus nanti kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Langsung saja, bisa dilihat videonya. Lain, A. Adanya kebencian dan permusuhan. B. Adanya perasaan takabur menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. C. Selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. D. Hasad dapat timbul karena dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan pada sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Sifat iri muncul karena kurangnya percaya diri seseorang dan juga adanya rasa sombong serta rendah budi. Dampak negatif hasad dalam kehidupan sehari-hari. Hasad dapat berdampak negatif bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Dampak negatif hasad bagi diri sendiri yaitu 1. Menimbulkan perasaan tidak tenang. 2. Merusak amal kebaikan dan menjadi orang yang muflis. 3. Memiliki banyak musuh dan sedikit teman. 4. Banyak menyita waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dampak negatif hasad bagi orang lain yaitu 1. Akan menimbulkan permusuhan atau renggangnya persaudaraan. 2. Kehidupan di masyarakat kurang harmonis. 3. Muncul rasa dendam antar masyarakat. 4. Timbul tipu daya yang buruk terhadap sesama manusia. 5. Melahirkan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Upaya menghindari perilaku hasad. Sifat hasad dapat dihindari dengan cara membiasakan sikap atau perilaku berikut. A. Senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Berusaha menyenangkan orang lain. C. Bersikap rendah hati, memperkuat persaudaraan dengan didasari rasa saling percaya. D. Memohon pada Allah agar terhindar dari sifat hasad. Pengertian dendam. Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Ciri-ciri perilaku dendam: memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung, susah diajak berbicara dengan baik, suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa, tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggap salah, tidak mau menerima nasihat orang lain. Dampak negatif dendam: dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan, timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak, menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat selesai dengan balasan kejahatan, semakin menambah rumitnya masalah sehingga dapat menimbulkan masalah baru. 4. Upaya menghindari perilaku dendam: berusaha untuk selalu memiliki sikap sabar dan berjiwa besar dalam menghadapi masalah, tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang lain, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpeluang untuk membuat kesalahan maupun kejahatan,
menyadari bahwa dirinya sendiri suatu saat mungkin akan berbuat jahat sebagaimana yang telah dilakukan orang lain. Pengertian ghibah. Ghibah artinya mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Ciri-ciri perilaku ghibah: A. Dalam bentuknya sebagai kekufuran. B. Dalam bentuknya sebagai kemunafikan. C. Dalam bentuknya sebagai maksiat. D. Dalam bentuknya sebagai sesuatu yang diperlukan. Dampak negatif ghibah: A. Ghibah mengurangi amal perbuatan. B. Timbulnya permusuhan. C. Terzolimi. D. Merusak kehormatan orang lain. E. Memecah ukhuwah Islamiyah. Upaya menghindari perilaku ghibah: A. Bergaul dengan orang yang baik. B. Introspeksi diri. C. Ingat kebaikan orang tersebut. D. Banyak berpikir positif. Pengertian fitnah. Fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai atau menjatuhkan nama baik orang yang difitnah dan merugikan kehormatan orang lain. Dampak negatif fitnah: A. Mendapat ancaman dari Allah berupa siksaan neraka yang sangat pedih. B. Rusaknya kehidupan masyarakat. C. Terpecahnya persatuan masyarakat yang dapat memicu timbulnya beberapa kelompok yang mendukung atau menentang. Upaya menghindari perilaku fitnah: A. Bergaul dengan baik kepada semua orang dan tidak pilih-pilih. B. Saling mengingatkan apabila pembicaraan sudah mengarah ke perbuatan fitnah. C. Melakukan klarifikasi terhadap berita yang tak jelas sumbernya. D. Mau menyampaikan dan menerima kritik dengan langsung dan jelas kepada yang bersangkutan. E. Waspada terhadap informasi dan mencari kejelasan dan kebenaran informasi. F. Harus hati-hati karena fitnah itu sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan pertikaian. Namimah adalah mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi. Baiknya tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya akan terjadi permusuhan. Menyebut ilmunya sifat namimah. Ada perasaan tidak senang terhadap orang yang diceritakan. Adanya sifat benci atau diri seseorang yang menyebabkan ketidaksenangan kepada orang lain, yang mendapatkan kebahagiaan maupun kesuksesan, yang mencari muka akhir orang lain bersimpati kepada dirinya dengan berbicara dengan omong kosong atau berbicara tentang hal-hal yang tidak benar. Dampak negatif namimah dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi dan ukhuwah, menyulut tatanan dan ketentraman masyarakat, merusak tatanan dan ketentraman masyarakat, hilangnya ridha Allah dan mendapat murkanya. Upaya menghindari perilaku namimah: bagi orang yang mendengar atau menerima kabar jangan langsung percaya. Berusaha untuk menghentikan pemberitaannya. Membenci perilaku namimah karena Allah, bukan hawa nafsu. Apabila melihat atau mendengar sesuatu yang disampaikan menimbulkan keburukan, sebaiknya diamkan saja. Jangan melayani omongan orang yang suka berkata bohong. Apabila ada berita yang dilakukan dari seseorang, agar diselidiki terlebih dahulu kebenaran. Setelah melihat video, Bapak akan memberikan penegasan menghindari akhlak tercela yang yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Hasad merupakan sifat dengki atau perasaan yang tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat atau kabar baik. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Jadi itu tidak baik sebenarnya. Yang nomor 2 ada dendam. Nah, jadi dendam ini biasanya masih sering terjadi di lingkup kita. Dendam merupakan kemauan yang keras dari seorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seorang atau kelompok lain. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang pendendam karena sifat pendendam sangatlah membahayakan dan merugikan orang lain. Sifat dendam akan membuahkan sikap buruk bagi pelakunya
seperti hasad, merasa senang jika orang lain susah, dan memutuskan tali persaudaraan. Yang nomor 3, ghibah. Nah ini ghibah ini biasanya sering sekali tanpa kita sadari, kita semua itu biasanya ghibah. Nah itu mesti kita kurangi sedikit demi sedikit. Jadi ghibah merupakan menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain pada zaman modern ini. Dengan berbagai macam alat informasi yang semakin canggih, perbuatan ghibah pun dikemas sedemikian manisnya sehingga para konsumen sebagai pengakses informasi itu menjadi tidak terasa. Nah ini, kalau dia sudah terlibat dalam perbuatan ghibah, Islam sangat melarang perbuatan ini untuk dilakukan. Karena kalaupun informasi atau berita yang dilontarkan itu benar, tetap akan menyakiti hati orang lain. Apalagi kalau berita itu salah, bisa menimbulkan fitnah. Nah itu nanti kita bahas di sub terakhir. Nah ini fitnah. Fitnah sendiri perkataan yang bermaksud menjelekkan atau seperti menodai, menjatuhkan nama baik orang lain. Orang yang difitnah dan akan merugikan kehormatan orang lain. Fitnah dilakukan tidak hanya oleh satu orang, tetapi ada juga yang dilakukan oleh 2 orang ataupun beberapa orang, yaitu berkelompok. Dari segi caranya dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau pula yang dilakukan secara terang-terangan. Yang terakhir yaitu namimah. Menurut bahasa, namimah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya adu domba. Nah ini tidak baik adu domba ini. Yang dimaksudkan dengan namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya, agar terjadi permusuhan. Cara menyampaikan sesuatu itu biasanya dengan ucapan atau perkataan, tapi gagalnya dengan tulisan isyarat atau dengan sindiran. Nah itu sedikit penjelasan dari Bapak tentang menghindari akhlak tercela. Jadi saya beri waktu sekitar 5 menitan kalian berdiskusi. Setelah itu satu persatu maju menyebutkan pengertian dendam, menyebutkan pengertian dalil, dampak negatif, serta upaya menghindari perilaku tersebut sesuai kelompok masing-masing yang sudah Bapak bagi tadi. Nah untuk kelompok 1 ini kalian membahas tentang hasad, untuk kelompok 2 dendam, dan seterusnya. Kelompok 3 ghibah, kelompok 4 fitnah, dan kelompok yang terakhir kelompok 5 namimah. Jadi sesudah presentasi kita refresh dulu. Apakah ada yang ditanyakan untuk yang kurang jelas? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, langsung saja Bapak tutup untuk pembelajaran kali ini. Jadi sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan atau salah kata yang terucap mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.